Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Apriani dengan 3 digit NIM terakhir saya 018. Di sini saya dari TRO angkatan 2024. Pada tutorial kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial pembuatan desain nama, penggunaan printer 3D, lalu ada pembuatan casing Raspberry Pi, dan yang terakhir saya akan mereview 5 desain dari 3D printer. Ini saya akan membuat desain nama. Jadi pertama-tama kita akan menggunakan Groundfly. Nah, lalu karena kita akan membuat desain nama, kita akan menggunakan text button. Nah, di sini kita akan langsung membuat teksnya aja. Kita akan mencontohkan nama saya, lalu kita akan klik use document font karena di sini kita akan mengedit dari fontnya ataupun ukurannya. Nah, di sini kita bebas mau menggunakan font atau ukuran berapapun itu. Nah, saya akan menggunakan ini lalu dengan ukuran ini. Setelah seperti ini, kita akan langsung klik OK aja. Nah, kita akan membuat desain ini menjadi menggunakan extract box ini. Nah, di sini dengan ketebalan. Jadi tadi desainnya biar tebal, terus di sini kita akan menggunakan ketebalan 5 mm saja. Ini. Terus setelah seperti ini, kita akan klik lagi sketsanya. Lalu kita akan membuat variasi dengan menggunakan persegi. Nah, di sini kita seperti ini. Lalu kita akan variasikan lagi dengan menggunakan sketch fillet. Nah, setelah seperti ini, kita tambahkan lagi lubang dengan lingkaran. Di sini ukurannya bervariasi, terserah mau berapa aja. Namun saya akan menggunakan ukuran 4 saja. Nah, lalu kita akan ekstrak terus lagi. Nah, karena tadi ukuran ketebalan fontnya 5, di sini base-nya kita akan menggunakan 3 saja. Nah, jadi di sini tuh biar si fontnya timbul. Namun karena ini menghadapnya ke depan, kita akan balik ke belakang agar si fontnya tuh lebih menonjol seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi alasnya itu 3 dan ukuran fontnya itu ketebalannya 5. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita langsung save aja. Nah, di sini karena kita akan save as, kita akan menggunakan STL karena di sini kita akan memprint nantinya untuk dijadikan print 3D. Di sini kita kasih nama aja. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke proses pengeprintan. Pertama, nyalakan dulu mesin, lalu kita masukkan SD card yang sudah ada file desain kitanya. Setelah itu, kita akan print desain mana yang akan kita cetak. Dan tunggu suhu mesin hingga sesuai yang sudah kita inginkan. Setelah suhunya selesai, otomatis mesin akan langsung berjalan melakukan pengeprintan.
Di sini juga mesin mulai mencetak sesuai desain yang sudah kita buat tadi. Jika sudah tercetak dengan sesuai desain yang kita buat, kita akan menekan mesin dan tekan matikan. Lalu kita akan klik yes, namun mesin harus dipastikan dalam keadaan 100%. Yang artinya, desain atau produk yang kita cetak itu sudah sesuai atau sudah selesai. Setelah itu, kita akan matikan lagi mesinnya dengan kita klik switch off, lalu mesin akan mati dan produk akan bisa langsung diambil. Baik, sebelumnya di sini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai Raspberry Pi. Namun sebelumnya di sini saya menggunakan device teman karena device saya di sini bermasalah dengan SolidWorks-nya. Nah, jadi untuk step selanjutnya kita akan make assembly for assembly dulu. Nah, setelah itu ini untuk bagian partnya. Terus kita klik bawahnya. Nah, jika dirasa udah sesuai pandangannya, kita akan membuat 4 buah lingkaran. Nah, di sini lingkarannya itu berdiameter 6. Kita buat dulu 4-4-nya. Nah, jika sudah membuat 4 ini, kita akan langsung mengukur menggunakan Smart Dimension dengan ukuran 6. Nah, jika ukurannya sudah, kita akan langsung mengequal keseluruhan lingkaran agar ukurannya sama. Nah, seperti ini. Lalu kita mengekstrak boss dengan ukuran 6 juga. Terus kita akan sketch. Nah, di sini kita akan membuat persegi panjang. Nah, di sini tuh garis antara si part dengan si perseginya itu jaraknya itu 3. Bagian kiri 3, bagian atas juga 3. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan mengekstrak dengan ukuran 1,5. Mohon maaf, tadi ada kekeliruan. Nah, di sini dimasukkan ke dalam bagian partnya. Terus kita sketch lagi. Nah, di sini akan meng-offset entities ukurannya 1,5, terus kita masukkan ke dalam dengan menggunakan reverse. Nah, seperti ini. Terus kita ekstrak. Nah, di sini kita ekstrak sebelumnya kita convert entities dulu. Nah, itu biar seperti ini. Di sini ukurannya itu 12,5.
Nah, jadi akan membentuk kayak casing gitu, tapi ini casing bagian bawahnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan new part lagi, kita klik bagian, nah ininya. Terus kita kita pilih plannya dulu untuk membuat bagian casing atasnya. Terus kita sketch. Nah, di sini kita akan membuat persegi lagi. Nah, persegi ini berukuran 91. Lalu yang kedua 62. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Kita offset entities dulu. Nah, di sini ukurannya sama kayak tadi. Ukurannya tuh 1,5. Sebentar. Kita ulang. Nah, 1,5. Kita reverse. Nah, seperti ini. Lalu kita ke feature lagi untuk membuat casing bagian atasnya. Nah, dengan ukuran 13,5. Nah, seperti ini, kita klik OK. Lalu kita sketch lagi untuk membuat penutupnya. Kita convert, lalu kita feature, lalu di extract dengan ukuran 1,5. Nah, kita masukkan ke dalam. Nah, untuk casingnya, casing atas dan bawah seperti ini. Lalu lanjut kita ke insert. Nah, di sini kita akan membuat penyangga dari baut. Nah, seperti ini. Kita klik bagian lubangnya untuk meluruskan. Terus di sini ada ukurannya A 16,5, untuk B itu 6, C itu 0. Ini C itu ukurannya 0, terus D itu 1,6, E juga 1,6, F itu 1, G itu 5, dan H dan itu 0. Terus ke bawahnya, nah yang ini tuh 0 juga. Nah, kita klik OK. Lalu kita akan membuat bagian yang keduanya. Nah, di sini ukurannya sama seperti tadi.
Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat mirror bagian yang tadi kita buat. Nah, caranya itu kita ke plan. Nah, kita klik bagian kanan dan kirinya. Terus kita klik OK dulu. Nah, jadi plannya tuh bakal seperti ini. Terus kita mirrorkan. Kita klik bagian yang pertama dan kedua. Nah, kita kliknya dari sini aja. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, ini untuk bagian penyangga bautnya udah jadi. Terus kita ke new part lagi. Nah, new part. Sini kita akan mengedit part untuk membuat hole. Nah, ini. Nah, untuk settingannya itu kita menggunakan hold yang pertama, terus kita menggunakan standar unsymmetric, dan untuk tipenya itu pan crosshead. Nah, ukurannya itu 2. Kita langsung saja. Nah, untuk menyesuaikannya ini kita langsung balik saja. Nah, biar lurus atau simetris kita klik yang tengah. Nah, seperti ini. Kita buat menjadi 4. Nah, kita ulangi. Gun, kayaknya ini udah diituin belum ya? ABS-nya ada mukanya nggak sih? Coba sih. Nah, Harusnya ada otomatis. ada kan? Tadi yang diadain tuh apa? Ada semua. Nggak aku setting apa-apa ini. Ada semua. Nah, kecok anjing. Ya udah saya. Nah, jika udah di hold empat-empatnya, kita akan maaf ada kekeliruan. Nah, di sini
kita akan ulang. Ternyata ada yang berbeda ukurannya. Nah, untuk yang kedua ini ukurannya beda ya teman-teman. Di sini kita ganti dulu 1,6 dan ini 0. Yang ini 1,6 juga. Nah, seperti ini. Nah, untuk ukurannya udah sama. Selanjutnya kita akan memfilet. Nah, kita akan memfilet bagian bagian pinggir-pinggirnya dulu. Ini dengan ukuran 1,5. Nah, seperti ini. Lalu kita akan memfilet bawahnya juga dengan ukuran 2. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian dalamnya kita akan filet dengan ukuran 0,5 dan pinggir-pinggirnya juga sama. Nah, maka akan seperti ini. Lalu kita akan memfilet bagian yang atasnya. Nah, di sini kita akan memfilet bagian dalamnya dengan ukuran yang sama. Ukurannya 0,5 kayak tadi. Seperti ini. Nah, jika sudah akan seperti ini.
Nah, di sini akan saya membuat plan untuk melubangi bagian partnya. Nah, dari bagian casingnya saya akan dilubangi. Di sini saya akan mempercepat videonya.
Nah, untuk Raspberry Pi yang sudah dibuat, casingnya itu akan membentuk. Baik, di sini saya akan mereview 5 gambar 3D. Jadi yang pertama di sini saya akan mereview gambar dari fish fossil. Nah, fish fossil ini, jadi dia tuh desain yang sering digunakan untuk menjadi pajangan-pajangan atau hiasan gitu di suatu ruangan. Nah, desain fish fossil juga itu tuh kesulitan atau kerumitan cara pembuatannya mungkin di sirip-sirip yang ini, di tulang-tulang, karena ini menjadi satu kesatuan. Nah, biasanya desain ini juga didesain software di software Blender seperti itu. Lalu sebentar, untuk detailnya seperti ini. Mereview gambar yang kedua. Nah, jadi gambar yang kedua ini saya akan mereview desain 3D dari sapi. Nah, jadi desain sapi ini dia tuh kesulitannya mungkin dari pembuatan si detail ini. Nah, detail pembuatan ekor, terus pembuatan kaki, dan juga di bagian wajahnya ini. Karena di sini benar-benar sangat detail seperti itu. Terus juga mungkin dari desain 3D sapi ini itu biasanya didesain di software SolidWorks juga bisa seperti itu. Lalu lanjut kita ke desain yang ketiga. Desain yang ketiga ini yaitu gajah. Nah, jadi gajah ini juga dari gajah ini tuh benar-benar harus detail gitu. Kenapa harus detail dan agak sulit juga gitu, karena dari pembuatannya ini harus benar-benar teliti gitu, dari cara membuat lengan, terus kakinya, terus dari belalainya, juga wajahnya, dan ini tuh harus presisi seperti itu. Terus juga biasanya gajah ini bisa dijadiin hiasan atau pajangan gitu di sebuah ruangan, atau di dalam mobil juga bisa gitu. Nah, biasanya gajah ini didesain di software. Nah, biasanya juga desain ini tuh didesain di software Blender, karena di sini terdapat banyak lengkungan-lengkungan gitu, dari cara membuat telinganya, terus di sini juga ada lengan yang melengkung-lengkung, terus ada bagian badan juga, jadi seperti itu. Lanjut untuk desain yang keempat itu ada desain seperti ini. Nah, jadi desain ini tuh sebenarnya desain ini tuh untuk kita menaruh sesuatu gitu, barang. Nah, ini tuh desain untuk menaruh barang. Kenapa desain untuk menaruh barang? Karena di sini terdapat jadi kayak tempat buat kayak naruh pensil atau naruh sesuatu yang kayak apa ya? Jadi kayak naruh barang gitu. Nah, di sini juga biasanya software ini. Nah, jadi yang keempat kita akan mereview gambar seperti ini.
Nah, gambar seperti ini juga biasanya digunain gitu buat naruh barang gitu. Kenapa bisa buat naruh barang? Karena di sini software ini tuh biasanya jadi tempat buat naruh-naruh barang kayak tempat pensil atau bahkan kayak apa ya, vas bunga gitu biar memperindah ruangan juga. Nah, desain ini biasanya dibuat di software SolidWorks karena mungkin ini mempermudah desainnya gitu ya. Dan biasanya software ini juga desain ini juga itu tuh sangat bermanfaat lah gitu buat penggunanya seperti itu. Lanjut untuk desain yang terakhir. Jadi desain yang terakhir itu ada tikus. Nah, tikus ini itu tuh dia benar-benar kayak mudah gitu ya membuatnya, namun agak tricky dalam pembuatannya karena di sini juga sangat-sangat dibutuhkan ketelitian gitu, apalagi di bagian ekornya. Kenapa di bagian ekornya dibutuhkan ketelitian? Karena di sini ekornya tuh sambung menyambung gitu, sama kayak tadi untuk desain fosil ikan gitu. Nah, di sini tuh desainnya sambung menyambung di bagian ekor, jadi harus teliti. Terus dengan pembuatan si wajahnya juga ini tuh harus presisi gitu, dari mata bagian kanan dan kiri, terus telinganya. Nah, ini tuh ada lengkungan-lengkungan juga, dan biasanya untuk pembuatan tikus ini, desain tikus biasanya digunakan software desain di SolidWorks karena di sini juga ada lengkungan-lengkungan yang mungkin bisa dibuat di software tersebut. Terus juga di sini ada, nah di sini untuk pembuatan si ekornya di SolidWorks tuh jadi bisa disesuaikan ukurannya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari mereview 5 gambar 3D pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.